Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muasa Zahroh dengan NIM 21122110 BKI kelas 7A. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai teori budaya. Langsung saja. Yang pertama, yakni pengertian budaya. Pengertian yang pertama yakni secara etimologis kata budaya atau biasa disebut dengan culture. Di bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yakni calore yang berarti mengolah atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan alam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yakni budi atau akal. Adapun dari tokoh yakni Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti sebuah budi manusia yakni merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat. Nah, dua pengaruh itu yakni zaman dan alam sebagai bukti kejayaan manusia mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang selanjutnya yakni menurut Rafael Raga Maran, kebudayaan adalah ciri khas manusia beradaptasi dengan lingkungannya, yakni cara manusia membangun alam guna memenuhi keinginan-keinginan serta tujuan hidupnya yang dilihat sebagai proses humanisasi. Mari kita masuk ke bab yang selanjutnya, yakni mengenai unsur, penyebab, dan faktor perubahan sosial budaya. Untuk yang pertama yakni unsur-unsur kebudayaan. Di sini yang pertama adalah peralatan dan perangkat hidup, seperti halnya pakaian, rumahan, alat-alat produksi, juga transportasi. Dan yang kedua yakni mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Nah, di sini itu meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, dan distribusi. Yang ketiga yakni sistem kemasyarakatan, yakni sistem kekerabatan, organisasi publik, sistem hukum, dan perkawinan. Untuk selanjutnya yakni bahasa, sistem pengetahuan, dan religi. Nah, yang kedua yakni penyebab perubahan sosial kebudayaan. Ada empat faktor, yakni faktor internal seperti halnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pemberontakan atau revolusi. Yang kedua yakni faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini meliputi perubahan lingkungan fisik manusia karena terjadinya bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ataupun peperangan. Yang selanjutnya ini faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial kebudayaan. Nah, yang pertama yakni kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan berkeinginan untuk maju. Selanjutnya, toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Selanjutnya yakni penduduk yang heterogen. Selanjutnya untuk yang faktor yang menghambat perubahan sosial budaya yakni yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Selanjutnya yakni hambatan ideologis. Juga ada rasa takut terjadinya kegoyahan dalam integritas kebudayaan. Nah, yang ketiga atau bab selanjutnya yakni faktor. Nah, faktor di sini lebih ke yang menyebabkan perbedaan kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada faktor adat istiadat. Nah, faktor adat istiadat di sini tuh tiap adat kan nilainya tidak sama. Jadi setiap suku mempunyai adat yang berbeda-beda. Yang kedua yakni faktor agama. Yang agama di sini merupakan faktor yang paling mempengaruhi norma dan
nilai yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan yakni seperti halnya seseorang tinggal di lingkungan dan tumbuh menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan. Yang selanjutnya yakni faktor kebiasaan. Nah, faktor kebiasaan di sini merupakan penyebab terjadinya perbedaan budaya yang timbul karena intensitas seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya yakni peran kebudayaan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu dalam hidup kita mencerminkan suatu budaya, mulai dari bahasa, cara komunikasi, sikap, pakaian, hingga alat yang kita gunakan dalam keseharian. Nah, nilai-nilai luhur bangsa merupakan hal mendasar yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, bicara, dan bertindak. Oke, itu dulu bahasan atau paparan singkat dari teori budaya. Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.